Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Humaira Rizka Ramadanti dan Ardika Ramasiwi dari kelas Ekonomi Perkotaan. Pada kesempatan pada kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi 1, yaitu mengenai konsep ekonomi perkotaan. Tolong disimak ya. Kita masuk ke konsep ekonomi perkotaan, kita perlu tahu dulu tuh apa definisi dari perkotaan atau kota itu sendiri. Definisinya itu ada 4 ya. Yang pertama secara umum, yang kedua secara administratif, yang ketiga secara fungsional, dan yang keempat menurut Kamus Tata Ruang. Definisi kota menurut atau secara umum adalah kota yang di Indonesia yang dibentuk oleh kampung-kampung yang mengalami perubahan, yaitu yang mengalami perubahan adalah fisiknya, sementara isinya tetap. Lalu secara administratif, suatu kota dianggap kota bila memiliki status yang berdasarkan administratif atau ditetapkan oleh undang-undang dan mempunyai status kota. Sedangkan secara fungsional, suatu wilayah dianggap kota karena mempunyai interaksi sosial, politik, dan ekonomi yang intensif. Sedangkan menurut Kamus Tata Ruang, kota adalah permukiman yang mempunyai berpenduduk relatif besar, luas areal terbatas, pada umumnya bersifat non-agraris, kepadatan penduduk relatif tinggi. Dari keempat definisi itu dapat disimpulkan bahwa kota adalah sebuah wilayah yang menjadi pusat aktivitas wilayah, memiliki banyak penduduk dengan kepadatan tinggi, memiliki sifat penduduk yang heterogen, dan memiliki wilayah wewenang yang terbatas oleh suatu peraturan atau konvensi. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai definisi ekonomi perkotaan. Sekarang kita akan masuk ke bagian fungsi kota dalam kehidupan manusia. Fungsi kota sendiri ada 7 ya. Yang pertama sebagai tempat kerja atau work terkait dengan pusat industri. Dan yang kedua sebagai tempat tinggal atau life, karena orang-orang akan mencari tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja. Yang ketiga sebagai pusat perdagangan. Yang keempat sebagai tempat pelayanan seperti pelayanan pemerintah, pendidikan, dan informasi. Dan yang kelima sebagai tempat transit, yaitu seperti kayak saat akan pergi, seperti jika kita datang dari Semarang dan tujuan kita ke Palembang, itu kita perlu transit dulu ke Jakarta. Yang keenam sebagai pusat investasi, dan yang ketujuh sebagai tempat arena politik, seperti banyaknya kantor-kantor partai politik di kota-kota. Materi selanjutnya itu mengenai kawasan perkotaan atau kawasan urban. Perlu kita ketahui dulu definisi dari kawasan urban atau kawasan perkotaan itu sendiri. Menurut UU PR 92, kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Ada pula beberapa permasalahan di kawasan perkotaan. Yang pertama yaitu arus urbanisasi yang cepat. Urbanisasi yang berlebihan itu akan menimbulkan problem slum area. Oleh sebab itu yang harus dilakukan oleh pemerintah kota yaitu menyeimbangkan antar regional, melakukan penyebaran pembangunan ke kota lain, membangun kota satelit di mana dibangun cukup jauh dari kota inti yaitu dengan sarana transport freeway, dan mengembangkan kota hinterland, pengendalian langsung kebijakan kota tertutup, dan meningkatkan pembangunan pedesaan. Yang kedua, permasalahan dari kawasan perkotaan itu yaitu hilangnya ruang publik. Contohnya beberapa ruang publik di Indonesia telah beralih fungsi menjadi ladang meraup keuntungan, seperti dibebankannya pengunjung dengan biaya masuk area ruang publik, uang parkir, dan tarahnya. Pengunjung juga dikenakan biaya atas penggunaan toilet seperti yang terjadi di Taman Kota Kilisuci di daerah Pare, Kediri. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemacetan. Hubungan antar pola ruang antara kawasan, urbanisasi, motorisasi, dan infrastruktur jalan serta angkutan umum merupakan penyebab terjadinya kemacetan di daerah perkotaan di Indonesia.
Lalu ada juga beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memecahkan permasalahan kemacetan lalu lintas tersebut, yaitu dengan cara peningkatan kapasitas, keberpihakan kepada angkutan umum, dan pembatasan kendaraan pribadi. Lalu yaitu yang keempat adalah disparitas pendapatan antar penduduk perkotaan, yaitu kesenjangan pendapatan antar penduduk perkotaan. Dan yang kelima yaitu meningkatnya sektor informal. Sektor informal sebagai salah satu bentuk alternatif usaha di luar sektor formal telah lama berkembang di Indonesia. Munculnya sektor ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari beberapa alasan dan motivasi dari masing-masing pelakunya. Alasan-alasan yang mendorong munculnya usaha sektor informal yaitu antara lain urbanisasi, pengangguran, kerja sambilan, dan permintaan pasar. Materi selanjutnya yaitu adalah mengenai daya tarik kota. Kota sendiri memiliki daya tarik di beberapa sektor. Yang pertama ekonomi, yang kedua hukum, yang ketiga wisata, yang keempat politik, dan yang kelima sosial budaya. Untuk daya tarik kota sendiri pada sektor ekonomi, contohnya yaitu adalah Batam, yang terkenal sebagai kota industri dan juga daya tarik untuk investasinya. Yang kedua di sektor hukum tadi, contohnya hukum cambuk di Aceh, jadi daya tarik wisatawan Malaysia. Yang ketiga pada wisata yaitu Bali yang memiliki daya tarik wisata karena banyak hal yang ditonjolkan seperti keindahan alamnya mulai dari pantai, sawah terasering, pegunungan, dan juga danaunya. Yang keempat tadi atau sektor politik yaitu Jakarta yang terkenal sebagai pusat politik karena banyaknya kantor pusat partai politik yang ada di Jakarta. Dan yang kelima dari sektor sosial dan budaya tadi, contohnya Bali lagi nih yang memiliki daya tarik oleh wisatawan mancanegara karena budayanya seperti keramah tamahan warga lokal Bali. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai materi 1 atau konsep ekonomi perkotaan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah pengucapan kata, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.